segalanya di dalam hidup kami. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Sungguh tidak terhitung, tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. apapun yang kami hadapi saat ini, Bapa, bawalah semua persoalanmu, amin, kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidup. percayalah segalanya. Persoalanku, Kami angkat tangan, kami bersyukur. terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah putra-Mu, Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. oh Tuhan, tetaplah bersama. Tuhan tetaplah Jangan tinggalkan kami. bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Kami mau berterima kasih. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagi. Engkau menerima kami apa adanya. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Sungguh sebab tanpa Engkau kami tak berarti. Sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Kami akan terus menari bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam rumah Tuhan, sebab Dia Allah kita yang hebat. Amin. Dia Allah kita yang dahsyat. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab kasih-Nya begitu besar melampaui hidup kita semua. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Siapa yang mau naikkan syukur? Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau janji hanya untukku. Siapa yang mau menari buat Tuhan? Coba lihat kiri dan kanan. Apakah mereka sudah menari buat Tuhan? Ayo, mari kita memuji nama Tuhan, sebab kasih-Nya begitu besar untuk Anda dan saya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita menari buat Tuhan. Kasih yang begitu besar,
ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Siapa yang mau menari? Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Ayo kita menari buat Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sungguh hidup yang Tuhan beri, maka kita harus memberi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebab ada kuasa di dalam pujian. Bila ada hadir di tempat ini, kuasanya dahsyat mengalir untuk Anda dan saya. Amin. Mari umat Tuhan, pujilah Dia. Sebab Allah kita bertata atas pujian. Kita bertata atas pujian umat Tuhan. Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata. Di mana? Atas pujian umatnya. Oh haleluya. Bila Allah hadir di tempat kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa, ada kuasa dalam pujian. Mari kita bernyanyi. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Siapa yang sungguh percaya bahwa Tuhan Allah kita berkuasa di atas puji-pujian? Tuhan Allah kita berkuasa, amin, atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata. Bertata di mana? Atas pujian. Mari bernyanyilah buat Tuhan. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Mari bernyanyi. Segenap hati dan amin. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Tidak ada yang lebih indah dan mulia dalam hidup kita selain mengenal Tuhan kita. Amin. Dialah yang merancang segala kehidupan kita menjadi baik. Kesempatan baru selalu Tuhan berikan untuk kita sekalian. Kasih-Nya berkelimpahan dalam kehidupan kita semua. Dia sangat baik dalam hidup kita. Karena itu malam ini kita katakan, Tuhan, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar pengenalan kami akan Dikau. Rahmat dan berkat-berkat-Mu menjadi milik kami semua saat ini dan selamanya. Kita katakan, Tuhan, kami ingin mengenal Engkau. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, itulah karya-Mu.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila membuka mata kami ya Tuhan, kami melihat wajah-Mu, kami sangat kagum karena Engkau begitu mengasihi kami semua anak-anak-Mu. Kami tersanjung Tuhan karena Engkau menerima kami semua apa adanya. Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku terkagum, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu Tuhan, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. 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 Beri kemuliaan Tuhan. Amin. Kita ada di sini malam ini, kita ingin menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Amin. Setelah kita mengenal Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan itu punya kuasa yang istimewa dalam hidup kita. Dia mengubah kehidupan kita menjadi baru saat ini. Buka hati saudara, andalkan Tuhan dalam hidup kita, karena Dialah kekuatan dan perisai hidup kita. Di saat kita menghadapi badai dalam hidup ini, tantangan, pergumulan, tekanan, apapun juga yang kita hadapi, malam ini kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah perisai. Kau akan berdiri dengan kokoh, berdiri dengan tegak, berdiri dengan kuat, karena aku percaya Engkau selalu menolong aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada perlu kita takuti dalam hidup ini, tidak ada perlu kita cemasi dalam hidup ini, tidak perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, karena firman Tuhan akan tenangkan jiwa kita. Firman Tuhan kuatkan hidup kita, firman Tuhan menuntun hidup kita, saudara. Karena itu malam ini kita akan, Tuhan, Engkaulah perisai di hidup kami, Engkaulah kekuatan di hidup kami. Kami tak akan goyah, kami tidak akan takut, karena kami tahu Engkau ada bersama kami. Amin. Sama-sama kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalam aku akan menenangkan jiwaku di dalammu. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, Engkaulah perisai dalam hidup kami. Saat badai hidup menerpa kami, kuatkan hati kami Tuhan, bahwa firman-Mu ada di dalam kami. Tenangkanlah jiwa kami Tuhan saat kami menghadapi kesulitan di hidup ini. Sakit, penyakit, pergumulan di saat usaha kami jatuh. Tuhan, kuatkan kami untuk terus berdiri dengan kokoh. Tambahkan iman kami Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan, agar kami tetap tangguh dalam pelayanan. Biarkan kami bertahan di dalam Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau setia menolong kami, dan dalam Engkau kami akan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, pemenang dalam hidup. Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Saya masih Romo ya. Dan kalau Romo kok Romo nggak pakai jubah, gitu ya, nggak pakai jubah putih,
atau hitam gitu ya. Kok Romo malam ini pakai jeans gitu ya, pakai Keds. Malam ini ganteng ya. Terima kasih Bu. Sebentar saya kasih koin dulu ya. Kasih pakai Keds, pakai jeans, pakai blazer, pakai kaos. Ini permintaan dari Ibu Yulia dan teman-teman nih. Romo kok sampai ke jubah lah. Mereka tahu tetap Romo kok gitu ya. Jadi saya masih Romo ya, Bapak Ibu. Jangan pikir Romo ini sudah keluar, sudah nggak pakai jubah, bahaya ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita di ulang tahun Anda ke-41 pada malam ini adalah kita kokoh dalam iman dan tangguh dalam pelayanan. Ya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini tugas terberat dalam hidup sebagai imam malam ini. Ya. Seumur-umur baru malam ini saya menjadi pemimpin praise and worship. Bapak Ibu, aduh, saya benar-benar bergumul banget dengan tugas ini. Ya. Biasanya kalau misa kan ada teksnya gitu kan. Juga kalau nyanyian pun Romo nggak nyanyi banyak-banyak. Malam ini saya dari kemarin itu bergumul banget sampai keringat dingin saya. Nggak bisa tidur saya. Tadi dari Cengkareng ke sini saya dalam mobil. Kok saya terima tugas ini ya? Saya juga nggak tahu Yulia ini nggak tahu ada kemasukan roh apa kok. Dia tunjuk saya jadi pemimpin praise and worship malam ini. Aduh. Kalau cuma nyanyi sih boleh, tapi kalau disambung dengan kata-kata juga bingung saya gitu kan. Mau kata-katain apa lagu-lagu ini gitu ya. Pokoknya ini pengalaman pertama saya di Romo. Berat saya rasanya. Saya itu terus terang saya bilang kalau bisa mundur tadi saya masih mundur. Koster mungkin kelihatan, saya bilang koster ini kalau masih mundur saya mundur. Karena ada saya bilang apa ini? Tapi Bapak Ibu dari Cengkareng sampai di sini tadi latihan saya masuk ke sakristi sendiri. Saking gemetaran saya masuk ke sakristi sendiri. Mereka sini nyanyi-nyanyi saya ke sakristi, saya duduk di depan salib itu. Tanya koster dulu, Tuhan, tugas ini kecil sih, tugas ini ringan sebenarnya, tapi kok saya rasa berat ya Tuhan. Saya doa di situ. Saya cuma minta Tuhan, kalau Engkau yang memang memakai saya untuk tugas ini, hancur kalau hancur ya. Terserah Tuhan mau apa, kalau bagus puji Tuhan, Tuhan kalau nggak bagus juga bagus, Tuhan saya bisa belajar lebih baik lagi gitu ya. Bagus nggak tadi doa pujian? Bagus ya, bagus ya. Minggu depan lagi ya, minggu depan lagi kata Yul. Bagus ya, lumayan ya. Ya. Soalnya kan saya pikir kalau jadi praise and worship pemimpin ini harus belajar. Oh ya demi saya ya. Terima kasih Bu. Ini juga kalau Romo ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali datang Romo, karena Romo kami datang, oh Tuhan. Tambah ini dong. Tambah yang lain lagi ya. Tapi sekali lagi kalau kita datang ke sini jangan cari Romo ya. Saya juga ke sini cari Pasono saya. Dari Pasono saya kalau Pasono nggak ada saya nggak datang. Cuma oh datang saya Romo saya datang gitu ya. Tapi Bapak Ibu saya mengatakan tugas ini kecil sebenarnya, ringan sebenarnya. Kan saya sering lihat mereka ini, ya ini bagus-bagus ya. Karena jadi pemimpin praise and worship itu kan harus belajarnya. Ada kursusnya sekurang-kurangnya, saya kan nggak kursus. Aku didengar oleh Sekina, saya diberikan semua. Aku Sekina Romo ini sudah praise and worship nggak pernah belajar. Kok jadi praise and worship sekarang pemimpin? Aku dicoret saya. Tuhan kalau mereka coret saya, coret nama mereka semua. Kalau berani mereka coret nama saya, coret nama mereka di dunia dan di surga. Saya doa, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari, ternyata iman kita itu harus membuat kita kokoh dalam hidup ini. Saya sekali lagi tugas ini kecil, tugas ini ringan. Saya bisa mundur, saya bisa telepon sama Yulia, Yul kamu pimpin aja deh. Ya nggak bisa, dan dia sudah siap juga. Paling saya di sini doang, bukan berdiri gitu. Dia bisa pimpin, dia tahu pujian semua. Tapi saya pikir Tuhan, Kau sudah percayakan saya tugas ini kecil, tapi saya maju dengan iman. Saya percaya Tuhan yang pilih saya dengan tugas yang kecil ini. Tuhan yang sempurnakan saya dengan tugas yang kecil ini. Tugas yang membuat saya mampu untuk tugas kecil ini. Karena saya tahu Tuhan nggak minta saya sempurna hari ini. Tuhan minta saya belajar hari ini untuk menjadi lebih baik. Amin. Bapak Ibu, itulah panggilan untuk kita. Tuhan nggak panggil kita sempurna hari ini. Tuhan panggil kita untuk belajar hari ini untuk menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Jadi ini sempurna dalam hidup ini.
Yaitu Bapak Ibu, lagu-lagu yang saya pilih pun pada malam hari ini lagu-lagu bertema tentang bagaimana pergumulan iman saya dalam hidup. Ya, ini Romo Roni sih orang Romo MSC atau kamu sendiri pasti kenal Romo Roni ya. Tidak terpandang di MSC. Romo Roni itu kecil, nggak terpandang di MSC. Waktu saya diutus pergi ke Damai, ke gereja Damai Kampung itu teman MSC pun ngapain Roni ke sana? Dia nggak bisa buat apa-apa di sana. Ya orang kecil begitu, nggak mampu pasti. Romo Melki aja yang gede, Romo kenal kan Romo Melki? Besar kan? Seperti King Kong lah ya. Itu orang Damai, teman-teman Damai ini orang Damai datang demi saya katanya, bertobatlah. Karena sudah kangen katanya. Baru dia tinggalin loh, padahal dia tinggalin sebulan ya, baru bisa sebulan saya. Karena saya nggak dinamil lagi. Saya sekarang sudah di Cengkareng, ya, Taman Talan, ya, di Taman Talan sudah dinonjokkan menjadi tukang parkir. Tugas saya sekarang tukang parkir, Bapak Ibu, karena keluarin mobil dan masukin mobil. Jadi saya tugas tukang parkir karena saya pindahin Romo dan masukin Romo. Jadi kalau Romo sudah lama saya keluarin, Romo yang masih baru saya masukin. Jadi tukang parkir tukang parkirnya Romo ya. Jadi kalau Romo ini sudah harus keluar ini pindahin, ini dari sana masukin. Jadi tukang parkir ya. Mereka anggap remeh sama saya. Ada satu teman konfrater di sini yang sudah di sana di Provinsi sekarang, Bruder. Dulu saya kan dengan Bruder di sini. Roni, kamu itu diberikan. Ngapain Roni pindah ke sana? Saya bilang apa Pak Bruder? Saya ke sana dengan Tuhan. Itu aja sih. Saya pergi ke Damai dengan Tuhan, tidak dengan siapapun, apalagi diri saya sendiri. Saya pergi ke sana dengan Tuhan, Bapak Ibu. 30 tahun gereja itu gak bisa bangun, tapi dengan Tuhan saya bisa bangun dalam waktu 1 tahun. Iman saya yang saya pertaruhkan di situ, Bapak Ibu. Waktu saya rapat dengan DPP Pleno pertama kali, saya bilang coba kamu ceritakan tentang bagaimana sejarah kamu bangun gereja. Waktu mereka cerita, secara manusiawi saya hopeless juga, kayaknya nggak bisa. Saya nggak mampu juga kayaknya, karena sulitnya tantangan yang mereka hadapi. Tadi saya bilang Romo kan saya mesti katakan dalam hati, saya punya iman, saya harus kuat. Kalau saya nggak kuat, gimana umat saya bisa kuat? Itu prinsip saya. Kalau saya katakan nggak usah kita bangun ya, karena kita nggak bisa, karena orang sini begitu sulit dihadapi. Begini nggak jadi gereja itu. Tapi saya bilang beri saya waktu, saya masuk kantor ke kamar saya, Tuhan, saya punya iman. Saya percaya bahwa Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Itu di depan gereja kan ada Kristus saja kan, ada patung Kristus saja yang sudah pada kedamai kan. Bayangkan tiap malam saya rosario di situ jalan. Sampai di depan itu saya bilang, Yesus masa dia bisa kalah sih dari raja-raja di sini? Masa dia bisa kalah dari RT? Doaku itu. Yesus masa kau bisa kalah dari RW sih? Masih bisa kalah dari RT? Masih bisa kalah dari imam masjid? Kalahin dong. Kau bukan Kristus Raja. Saya pertaruhkan ini saja loh Tuhan. Kalau nggak saya keluar dari Romo. Saya doa malam Bapak Ibu di depan patung Kristus Raja itu. Bapak Ibu, hanya dalam waktu 6 bulan saya urus izin bersama dengan anggota dewan. Itu izinnya keluar. Gila, 30 tahun susah. Dalam waktu 6 bulan izinnya keluar, Bapak Ibu. Saya lagi di sini iman kita diuji. Iman kita harus kuat, harus kokoh dalam menghadapi badai, tantangan dan duka kita. Karena apa? Tuhan tidak pernah tinggalkan kita kalau kita berpasrah dan berserah padanya. Amin. Bangun gereja itu Bapak Ibu. Ingat baik-baik masa pandemi. Umat Kampung Budi juga banyak yang tergulung ekonominya, usahanya. Di Jakarta, Indonesia pada umumnya, bangun gereja itu 20 miliar kita harus cari. Ini ada dana 20 miliar kita harus cari. Kita punya kolektif masih 2 jutaan. 2 jutaan besar 20 miliar, berapa tahun baru bisa dapat itu Bapak Ibu? Saya bilang kepada panitia, kita mungkin gereja bisa selesai sekitar 2-3 tahun. Tapi jangan takut, kita punya iman. Tuhan yang mulai karya ini, Tuhan juga yang pasti akan selesaikan karya ini. Bapak Ibu, dalam waktu 1 tahun gereja sudah selesai dengan uang yang berkelebihan. Siapa yang kasih uang itu? Siapa? Siapa yang kasih uang itu?
karena Yesus yang selalu menopang. Iya Bapak Ibu, saya pernah siarah sekali antara siarah ke Tanah Suci. Itu ada satu bapak di kursi roda, Bapak Ibu, di kursi roda. Waktu berangkat dari mana di kursi roda, tapi sampai di Tanah Suci dia bisa lepaskan kursi rodanya. Dia bawa 3 anaknya. Itu anaknya itu satu dokter ortopedi kerja di Makassar, dan satu guru SMA di sini, dan satu juga guru di Sumatera. Ya. Bapak kan tidak punya biaya. Ini bapak katakan kalau mereka mau sekolah, saya akan tetap sekolahkan mereka. Terus dia tanya, kalau bapak mau sekolahkan mereka, siapa yang akan biayai? Nanti akan kita lihat siapa yang biayai. Bapak Ibu, dia punya anak 5 sukses semua. Sukses semua. Ya, di Sumatera ada 2, di Makassar ada 1 dokter ortopedi, di sini ada 2. Tanya, siapa yang membuat mereka berhasil Bapak Ibu? Dia katakan, Yesus yang sekolahkan mereka. Amin. Tuhan Yesus yang sekolahkan mereka. Tuhan Yesus yang buat mereka seperti itu. Bapak Ibu, kalau hari ini kita berani berseru dan berserah kepada Tuhan, tidak ada mustahil bagi Tuhan, semuanya bisa menjadi mungkin. Amin. Tugas saya hari ini, Bapak Ibu, ingat baik-baik. Saya selalu ditolak. Saya sekarang sebagai seorang superior EBC daerah Pontianak, Palembang, dan Jakarta. Ditolak juga. Ya. Sebelum itu saya jadi deken dulu, jadi deken pemilihan di Cideng. Pemilihan deken itu di Cideng. Saya punya nama yang terpilih. Saya punya saudara sendiri tolak saya. Nggak boleh dia, masih terlalu muda. Gitu. Ya salah-salah saya sudah dipilih oleh teman-teman, gimana nih? Baru saya terpilih jadi deken sebulan. Sebulan kemudian Tuhan beri jabatan yang sekarang saya layani, jalankan ini. Jadi seorang superior. Saya ditolak, tapi Tuhan tidak pernah tolak saya. Amin. Mungkin saudara pun pernah ditolak oleh orang lain, oleh saudaramu sendiri, oleh suami, oleh istri. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, saya katakan hari ini kalau engkau berserah pada Tuhan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah menutup matanya. Tuhan akan selalu membuka mata melihat kehidupan kita. Betul? Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengatakan dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan begini, kenakanlah perisai iman, karena perisai iman itulah yang akan mematahkan busur-busur api si jahat yang datang menerpa engkau. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ada mulut-mulut jahat, ada kata-kata kasar, ada kata-kata orang berkenan kepadamu, ada pengalaman pahit datang kepadamu, patahkan dengan perisai iman. Iman itu penting Bapak Ibu dalam hidup ini, karena dengan iman kita bisa pindahkan pohon ke tempat yang lain. Dengan iman semuanya bisa terjadi. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau berdoa dalam hidup ini, gak usah minta yang besar-besar Bapak Ibu. Beri saya rumah, beri saya toko, beri saya, nggak perlu Bapak Ibu. Minta sama Tuhan, Tuhan tambahkanlah imanku, Tuhan besarkanlah imanku, Tuhan teguhkanlah imanku. Karena Yohanes katakan dengan iman itu saudara dapat mengalahkan dunia. Amin. Bapak Ibu, ini penting sekali. Saya punya mama tahun lalu itu di rumah sakit. Ya, kasihan sakitnya memang parah. Dia punya berat badan itu tinggal 45, masalah 45. Lurus sekali. Dia punya darah itu tiap hari tekanan darah itu 50/40, 60/40 gitu-gitu kasihan. Udah meninggal tinggal diinfus semua, tangannya ditusuk-tusuk gitu ya, tusuk-tusuk. Saya panggil adik-adik saya bilang, saya siapkan mereka. Adik-adik siap saja, kalau mama memang sudah harus pulang, ikhlaskan aja. Kalau mama sudah harus pulang, ya kan, mungkin sudah waktunya mama pulang, kita buat apa? Mungkin Tuhan sudah mau mengambilnya, bilang gitu, biarkan aja. Tapi kita punya tugas, kita doakan dia. Doa salam dia. Teman-teman dari Damai waktu itu mereka bersatu hati doa, by Zoom mereka doakan. Bapak Ibu setelah doa, ya itu proses demi proses terjadi Bapak Ibu. Sebulan saya punya mama di rumah sakit, ya sentra medika, jadi Manado, sakit di sana. Sebulan kalau bayar itu saya nggak mau bayar Bapak Ibu. Adik-adik saya pekerjaannya tidak tetap sebulannya, sebulan. BPJS pun dia hanya per 3 hari. Sementara dia harus dirawat intensif di ruang khusus, itu mesti bayar sebulan Bapak Ibu. Ada sebulan bayar gimana ini ya? Hari sudah kita doa saja. Setelah doa Bapak Ibu, sebulan selesai perawatan mama saya sudah mulai pulih. Saya tanya kepada
yang punya rumah sakit, ini rumah sakitnya siapa ya? Dia bilang, ini orang Jakarta punya, tapi orang Katolik. Saya lacak-lacak. Ternyata ketemu, ternyata yang punya rumah sakit itu teman dekat saya. Seperti Pak Sono udah dekat banget begini. Cuma dia punya rumah sakit juga, tadi kan bilang sama saya. Ya. Ternyata teman dekat saya, kalau ketemu tuh rangkul-rangkulan, ibunya itu dengan saya, baik sekali. Ternyata ini rumah sakit teman saya telepon sama dia. Mama saya di rumah sakit dulu. Oh ya? Oh. Dia langsung telepon direkturnya. Tolong dilihatkan kamar nomor 105 itu mamanya Romo. Semua dikasihin, saya tanya bayar berapa? Romo gak usah, Tuhan sudah bayar. Bapak Ibu, sekali lagi iman itu menguatkan kita. Kekuatan kita dan iman kita. Apalagi kita orang percaya, orang Katolik, kita harus belajar percaya. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Dan kita mengatakan, Tuhan, sekalipun dalam hidup ini kami tidak mengerti jalan-jalan, bahkan kami merasa seperti di belantara yang luas, tapi ingatkan kami Tuhan, bahwa jejak-Mu sungguh sempurna. Ajar kami memahami semua yang Kau ingini, agar hidup kami puaskan hati-Mu. Bagi kami malam ini kami rela sepenuh hati menghamba. Kami diserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu untuk menggenapi firman-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu turun atas kami semua malam hari ini, agar mujizat-mujizat yang kami inginkan dalam hidup pribadi dan keluarga kami terjadi saat ini. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang bagai di belantara yang tanpa seribu tanya Tuhan. Namun kami percaya malam ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami semua. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Ajar kami Tuhan semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagi-Mu aku rela, Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. bagi-Mu aku rela, Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. bagi-Mu aku rela, Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. serahkan diri genapi firman-Mu, Serahkan diri genapi serahkan diri genapi karya-Mu.
serahkan diri, genapi karyamu. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami serahkan padamu. Segala yang kami alami, segala yang kami hadapi, hanya Kau yang mengerti, hanya Kau yang memahami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, hanya Kau yang tahu, hanya Kau yang mampu. Luaskan hati kami bawa kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami memahami setiap jalan-jalan-Mu yang memberikan buat kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah hidup, Engkau Tuhan hidup, Kaulah benteng hidupku. Kau perisai keselamatanku, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Inilah kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Kita akan katakan sekali lagi bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dalam Tuhanku terlebih besar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat pada janjinya untuk menolong hidup kita masing-masing. Hanya Kau Tuhan yang menjadi penolong kami, yang setia bersama kami, dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Ini kami mau berserah kepada-Mu, kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong. Penolong yang selalu setia bersama-Mu. yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ini kami berserah Tuhan. Sungguh ku berserah. Ini kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kasih-Mu
kuasa-Mu terlalu besar, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolong hidup kami. Hanya Kau Tuhan menolongku. Engkau selalu setia bersama kami Tuhan. Teguhkan hati kami Tuhan. Yang selalu setia Buka hati-Mu Tuhan saat ini. Buka hati kami Tuhan saat ini. Ubah kami masing-masing Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadikan kami manusia baru yang berkelimpahan rahmat dan berkat dalam kehidupan ini. Kokohkan iman kami Tuhan. Teguhkan pelayanan kami Tuhan. Kami ingin berkata kepada-Mu pada malam ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi kami masing-masing malam ini. Kuasa-Mu terlebih Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang punya masalah Engkau bantu Tuhan. Kuatkan hati anak-anak-Mu ini Tuhan agar kuasa-Mu besar dalam kehidupan mereka. Datanglah selalu Tuhan menemani kami saat ini dan selamanya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini. Engkau yang selalu setia bersama kami Tuhan. Buka hati-Mu saudara saat ini. Biar Tuhan datang bekerja dalam hati saudari Anda masing-masing. Tuhan pulihkan hati kalian dengan kuasa-Nya. Tuhan pulihkan Anda dengan kekuatan-Nya sendiri. Tuhan sempurnakan hidup Anda dengan kasih-Nya yang melimpah. Kasih-Mu yang sangat. Biar kita pulang malam ini pribadi lepas pribadi. Kita membawa perubahan yang baru dari Tuhan. Kita hidup baru. Kita teguh dalam iman. Kita kokoh dalam pelayanan. Berlimpah rahmat dan berkat. Dan sungguh kita percaya akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi katakan, Tuhanku terlebih besar. Terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tuhanku, Tuhanmu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh Kau tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami angkat tangan menyembah Engkau satu-satunya. Sembah, puji, penuhi tata-Mu. Hanya Kau yang layak. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Biarlah sembah dan puji memenuhi tata-Mu. Sembah dan puji pulih tata. Engkaulah Yesus. Yesus Tuhan,
adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Nurita. Kami yang berkumpul di tempat ini, sembah dan puji Nurita. Kami yang ada di dalam bait kudus, sembah dan puji Nurita. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mengakui Engkau, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mengakui dengan iman, Yesus Tuhan adalah Raja. Biar setiap yang bernafas memuji Engkau, biar setiap hati menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami mau membebaskan roh kami menyembah Engkau di dalam roh kebenaran. Kami mau membebaskan roh kami untuk memuji-puji nama-Mu yang kudus. Naraya, 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 so. Lawatan-Mu melingkupi kami satu persatu, tiada yang tersembunyi. Lawatan-Mu satu persatu buat kami Engkau sediakan. Naraya, 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 so. Katakan haleluya. Tuhan sedang menjamah pribadi sana. Tuhan sedang merasuki dan masuk di hati Anda masing-masing saat ini. Rasakan kehadiran Tuhan saat ini, saudara. Katakan haleluya kepadanya. Bersukacitalah dalam Tuhan saat ini. Tuhan sedang menjumpai engkau pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu masalahmu hari ini. Tuhan tahu pergumulanmu hari ini. Tuhan tahu tantangan masing-masing hari ini. Tuhan terus kamu. Tuhan kuatkan hati anak-anakmu. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Biar mereka pulang malam ini membawa iman yang baru, iman yang kokoh, dan kuatkan mereka dalam pelayanan.
Kita duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita lakukan dengan doa-doa permohonan sebentar, kesempatan kita untuk sampaikan isi hati kita masing-masing pada Tuhan ya. Di hari yang sangat berkat untuk kita semua, Tuhan sudah siap untuk mendengarkan doa-doa kita. Saat kita menangis, Tuhan tahu. Saat kita perlu, Tuhan tahu hidup. Saya ingin akhiri kesaksian saya tadi dengan pesan-pesan yang sederhana ini untuk kita bisa bawa pulang di hidup kita, agar hidup kita semakin hari semakin berlimpah berkat dalam hidup ini. Betul Bapak Ibu, apalagi tema kita di ulang tahun kali ini bagus, kokoh dalam iman dan juga tangguh dalam pelayanan. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya mau katakan ini kepada Bapak Ibu, saya ada di posisi hari ini, di tugas hari ini, di jabatan hari ini, atas 3 hal yang sederhana. Yang pertama, doa. Bapak Ibu, doa penting sekali dalam hidup. Doa itu besar kuasanya. Yang kedua, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bila orang lain berbuat jahat kepadamu, balaslah dengan kasih dan kebaikan. Karena itu yang Tuhan peruntukkan untuk berkat bagi saudara. Kalau kau balas kejahatan orang dengan kejahatan, maka pintu berkat pun tertutup untukmu karena kejahatan orang lain. Bapak Ibu, saya ada di posisi hari ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya imam yang sederhana, biasa. Tidak punya kemampuan seperti imam-imam yang lain yang pintar-pintar dan hebat-hebat. Saya punya kekuatan sampai jabatan hari ini adalah berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak teman-teman saya, banyak umat berbuat jahat sama saya. Saya sudah posisi seperti ini pun, Bapak Ibu, saya rapat di Ambon, saya dengarkan berita, oh masa teman Romo kamu cerita-cerita begini tentang kamu. Kalau saya pindahkan orang itu boleh, Bapak Ibu. Saya sudah punya kuasa, sudah. Saya bisa pindahkan orang, Bapak Ibu. Saya sementara rapat di Ambon, oh masa teman Romo kamu cerita begini tentang kamu. Pokoknya jelek-jelekin saja. Bapak Ibu, saya cuma simpan dalam hati dan merenungkannya. Saya nggak balas, bisa saya pindah, Bapak Ibu. Saya juga dulu dalam pengalaman perjalanan waktu, saya tahu orang-orang yang tolak saya untuk pemilihan dekan itu saudara saya sendiri, rekan imam saya sendiri juga, setarikat dengan saya juga tolak, saya pindahin bisa. Saya nggak membalas kejahatan. Saya harap dengan kasih saja. Tuhan yang punya hak, Tuhan yang punya kuasa menghakimi setiap orang, kan? Tuhan akan membalas setiap orang dengan perbuatannya. Bapak Ibu, berbuat baiklah pada orang dalam hidup ini, karena itulah yang membuka pintu berkat bagi saudara dalam kehidupan kita. Amin. Saya menjadi Romo 23 tahun, hidup membiara 30 tahun, 32 tahun. Saya punya andalan hanya berbuat baik saja. Saya perhatikan, sebanyak pemilihan di Jakarta untuk pemilihan menjadi calon superior, saya tidak menyangka nama saya paling banyak. Tidak menyangka. Di Jakarta banyak Romo-Romo hebat daripada saya. Senior-senior juga banyak. Dan waktu pemilihan saya punya nama terbanyak, Bapak Ibu. Yang pilih saya siapa? Itu Romo-Romo daerah yang selama ini saya berbuat baik untuk kehidupan mereka. Yang saya pilih, yang pilih saya, yang menang saya siapa yang kan? Orang-orang yang pernah merasakan kebaikan saya dalam kehidupan. Bapak Ibu, ini rahasia kedua. Banyak-banyaklah berbuat baik dalam hidup. Karena kebaikan itulah yang menjadi titian Anda untuk sampai kepada hidup yang kekal. Dan yang terakhir selain doa, selain perbuatan baik dalam hidup ini, ingat baik-baik, kita harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong-sombong, jangan angkuh-angkuh. Biarpun imanmu besar, sebesar apapun, tapi kalau kau sombong di hadapan Tuhan, Tuhan akan rendahkan engkau. Tuhan akan injak engkau, akan lempar engkau jauh-jauh dari hadapannya. Bapak Ibu, ketika iman kita kuat, belajar semakin rendah hati. Seperti padi, semakin berbanyak buah, semakin merendahlah dia. Seperti air, digunakan semakin banyak, tapi akan selalu mencari tempat yang terendah. Sama seperti Yesus ditinggikan, tapi dia merendahkan diri sampai sehabis-habisnya di salib yang suci. Bapak Ibu, ini pesan saya untuk kita semua. Kuat dalam iman, tangguh dalam pelayanan, berdoa, berbuat baik, dan rendah hatilah. Maka pelayanan ini akan berbuah berkat dalam hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau katakan dalam doa-doa pribadi kita masing-masing, kita mau berdoa sama Tuhan malam ini. Ketika kita perlu, Tuhan tahu. Ketika kita meminta, Tuhan dengar. Saat kita percaya, Tuhan bekerja.
Saat kita menangis, Tuhan tahu. Saat kita berdoa, Tuhan dengar. Dan saat kita bersyukur, Tuhan akan berkati kita. Karena kita terlalu berharga di matanya. Perhatikanlah bunga daripada Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Tuhan beri makan Apalagi kita umat kesayangannya, bekerja. Tuhan pasti pelihara kita. Apalagi Tuhan pasti kita sediakan yang terbaik untuk kita. kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kita perlu Tuhan tahu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikanlah, perhatikanlah bunga bagus di mana Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita umat kesayangan, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita umat kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Tuhan lebih dari cukup. Kasih-Mu Tuhan, Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kita berbicara pribadi lepas pribadi dengan Tuhan saat ini. Dia telah sediakan telinganya kepadamu, mendekatkan kepalanya, wajahnya, dan telinganya kepadamu saat ini.
Berbicaralah kepadanya pribadi lepas pribadi saat ini juga. Ceritakanlah kepadanya sakit penyakit yang kau alami saat ini. Ceritakanlah masalah-masalah keluargamu saat ini. Ceritakanlah pergumulan dalam usahamu saat ini. Ceritakanlah pergumulan menghadapi anak-anakmu saat ini, masa depan mereka. Ceritakanlah kepada Tuhan saat ini relasimu dengan orang lain yang mungkin engkau terluka saat ini, engkau tersakiti saat ini karena kata-kata orang lain, karena perilaku orang lain, karena sikap orang lain. Bicaralah dengan Tuhan saat ini juga. Dia siap untuk mendengarkan doa-doa. Dia siap mendengarkan isi hatimu saat ini. Saat kita berdoa, Tuhan dengar. Saat kita menangis, Tuhan tahu. Bila kata-kata tidak mampu untuk mengucapkan apa yang ada di hatimu, menangislah saat ini, saudara. Menangis adalah bahasa yang paling tinggi dan terakhir sebuah kerinduan akan Tuhan. Air mata adalah tetesan yang paling tinggi nilainya untuk sebuah hati yang merindukan jemaat Tuhan saat ini. Kalau Maria Magdalena pun menangis Yesus di makamnya untuk berjumpa dengan Dia, menangislah saat ini bila kau tidak mampu berbicara, karena Tuhan tahu tangisanmu saat ini. Bapa di surga, lihatlah anak-anakmu yang berkumpul pada malam hari ini dengan kerinduan hati mereka masing-masing. Yang bersyukur atas hari ulang tahun mereka, hari ulang tahun anak-anak mereka, sahabat dan kenalan mereka. Berkati mereka ya Tuhan, anugerahkanlah mereka kesehatan jasmani dan rohani, beri mereka umur yang panjang dan sukacita dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga-keluarga mereka. Jadikanlah mereka menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang banyak dalam kehidupannya, setelah Engkau anugerahkan berkat yang melimpah dalam hidup mereka saat ini. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu juga untuk mereka yang sedang sakit saat ini, yang ada di sini saat ini membawa sakit penyakit mereka, kekhawatiran mereka, kecemasan mereka, kepedihan mereka. Bapa di surga, jamahlah mereka masing-masing saat ini dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Saat kami berdoa, Engkau dengar. Saat kami menangis, Engkau tahu Tuhan. Lihatlah tangisan anak-anak dalam hati mereka saat ini karena sakit yang mereka alami, yang tidak disembuhkan sampai saat ini. Usaha demi usaha telah mereka lalui, telah mereka jalani Tuhan. Kini saat mereka datang kepadamu, jamah mereka Tuhan dengan kuasa. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Tambahkan iman-Mu atas mereka ya Tuhan. Biarlah dengan iman itu mereka Engkau selamatkan. Kalau Engkau pernah menyembuhkan orang sakit dalam kitab suci dengan kekuatan iman, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Malam ini Tuhan, katakanlah kepada anak-anak-Mu yang sakit di sini, berkat iman mereka, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sembuhkanlah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk saudara-saudari kami yang ada di sini, yang mengalami pergumulan dalam kehidupan berkeluarga mereka, relasi suami istri yang tidak akur, yang tidak damai, yang tidak tenang karena perselisihan, karena kecemburuan, karena iri hati, karena masalah ekonomi. Tuhan, pulihkan kembali mereka sebagai keluarga-Mu yang telah putuskan. Engkau yang telah memberkati mereka Tuhan, Engkau juga yang berjanji menyertai perkawinan perjalanan keluarga mereka. Bapa di surga, berikanlah mereka dua hati yang damai. Mereka berdua kekuatan untuk merajut kembali kasih yang hancur, kasih yang terpecah, kasih yang terputus. Biarlah mereka pulang malam ini Tuhan dengan kepastian iman bahwa keluarga telah Engkau berkati adalah rahmat dan anugerah-Mu yang terindah. Ajarlah mereka untuk saling mengampuni, untuk saling menerima, untuk saling melayani.
Perbaiki kehidupan ekonomi mereka ya Tuhan, agar dalam hidup yang berkelimpahan itu kasih mereka ditambahkan, dalam hidup keluarga mereka utuh kembali, mereka pulih kembali, mereka hidup rukun dan damai kembali, menjadi tanda sukacita bagi dunia. Karena ada 2-3 orang berkumpul dalam keluarga yang saling mencintai. Bapa di surga, kami doakan juga saudara-saudara kami, mendoakan untuk saudara-saudaranya yang telah meninggal. Berkatilah anggota keluarga kami semua yang telah meninggal ya Tuhan, yang kami ingat pada kesempatan ini. Ampuni semua salah dan dosa mereka ya Tuhan. Anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada mereka untuk hidup yang kekal. Jadikanlah mereka semua pendoa yang baik dan setia bagi kami yang masih bersiarah di dunia. Bapa di surga, kami juga mendoakan paroki kami yang kami cintai. Bunda Hati Kudus Kemakmuran ini, khususnya komunitas doa PDPKK yang berulang tahun ke-41. Perjalanan hidup yang cukup panjang dalam berkomunitas ya Tuhan. Ada suka dan duka, ada jatuh bangun, ada amarah dan cinta, ada harapan dan tantangan. Malam hari ini Tuhan, kami mohon kepadamu, tambahkanlah iman semua anggota PDPKK di tempat ini. Kuatkan mereka dalam iman ya Tuhan. Biarlah dengan iman yang mantap mereka semakin saling mengasihi, saling melayani, menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi paroki Kemakmuran ini, menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata di dunia ini. Bapa di surga, berkatilah paroki ini, berkatilah romo-romonya yang Kau percayakan bekerja di tempat ini, melayani umat-Mu. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam pelayanan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang hadir malam ini Tuhan, dan rahmat dan berkat-berkat yang mereka butuhkan daripada-Mu. Bapa di surga, akhirnya kami tunduk di hadapan-Mu, dan kami ingin letakkan tangan kami di dada kami masing-masing. Kita tundukkan kepala dan kita letakkan tangan kita di dada kita masing-masing, dan kita berdoa, Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan tambahkanlah iman kami. Dengan iman ini kami akan mengalahkan dunia. Dengan iman ini kami Akan mengalahkan dunia. Bapa di surga, berkatilah doa-doa ini yang kami persembahkan. Semoga doa-doa ini dengan wujud mereka masing-masing Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan, Engkau lihat dan Engkau berkati, untuk Engkau kembalikan dalam hidup kami semua. Dan sumber kekuatan pengharapan iman dalam siaran hidup kami, kekuatan iman kami, teguhkan kami dalam pelayanan, agar apa yang kami rindukan, yang kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, oleh kuasa kasih malam hari ini, dengan iman yang teguh Engkau dengarkan dan kabulkan setiap doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom. Selamat malam Romo Roni, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kalau tadi kita mendengar kesaksian Romo ataupun kita masuk dalam ujian penyembahan, kita merasakan sukacita dan juga kita menerima damai sejahtera. Dan kita boleh bilang Romo Roni cukup luar biasa malam hari ini. Kita beri aplaus untuk Romo Roni. Dan kalau yang tadi Romo sampaikan, iman, doa, terkadang Romo kita namanya manusia, jatuh bangun pasti ada. Tapi saya aminkan dan percaya semua ini bukan karena Romo Roni, tapi karena kebaikan Tuhan. Dan juga saya akan tambahkan mungkin menyampaikan, mulut kita tuh berkuasa. Jadi kita harus punya iman, dan juga setiap ucapan tutur kata kita, kalau kita mungkin dalam keluarga, mempunyai anak ataupun dalam usaha, apalagi saat-saat sekarang ini ataupun dari waktu itu mungkin mengalami kesusahan dalam usaha dan lain sebagainya, terkadang mulut ini kan berkuasa. Oh, usaha saya sepi banget nih. Jadi Tuhan juga bilang, wah kurang nih imannya. Jadi kalau dari saya, tutur kata kita, ucapan kita harus selalu yang terbaik. Jadi kita harus positive thinking, bukan demi kita, tapi karena Tuhan kita luar biasa baiknya terhadap kita. Jadi dari saya, hari ini saya sungguh senang saya bisa hadir bersama istri, dan juga saya lihat ada Pak Indra hadir dengan istri, dan juga teman-teman kita hadir. Ini semua karena
berkat kemuliaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita bisa hadir malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga Romo atas kehadirannya dan juga atas kesempatan untuk memberikan sedikit kesaksian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian, denganmu Tuhan bukan berjalan. Saya undang Romo untuk bersama-sama kita memuji Tuhan dan menutupnya di dalam berkat Pastor. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Siapa kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Siapa kau tuntun langkahku. Amin. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, siapa-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama-sama kita katakan dengan lantang iman kita, tak pernah ku ragu akan Engkau Tuhan, kesetiaan-Mu selama-lamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidup. Mari perkatakan dengan iman-Mu, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus, kaulah raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, haleluya, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, Sumber kekuatan, dengan suara yang lantang kuasa-Mu kami percaya. bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Biarlah kita semua berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Kasih tahu kiri dan kanan, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan pasti kita menang. Sama Tuhan pasti oke. Luar Amin. biasa. Luar biasa. Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita. Kita satukan setiap doa dan harapan kita, setiap permohonan-permohonan kita dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Semoga kita semua yang ada di sini, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, komunitas doa kita, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan dan niat-niat baik kita, Tuhan tambahkan iman kita, teguhkan pelayanan kita.
Kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.